Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita limpahan nikmatnya sehingga kita bisa tetap melakukan kegiatan rutinitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi memahami lokasi melalui peta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta adalah gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya di permukaan bumi. Peta pertama dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi yang digambar dengan tanah liat. Orang yang ahli dalam membuat peta disebut kartografer, sedangkan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Jadi, adapun tujuan pembuatan peta antara lain menggambarkan penampakan suatu wilayah, menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Kemudian, pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya atau kontur. Kemudian, keperluan pembangunan, misalnya konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk, atau navigasi. Sedangkan berdasarkan informasinya, peta dapat dibedakan atas peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Dalam peta ini, penampakan yang digambarkan adalah objek-objek yang ada di muka bumi seperti pola aliran sungai, relief, objek-objek geografis, wilayah administrasi pemukiman, dan penampakan lain seperti hutan, lahan kosong, dan rawa. Sedangkan peta khusus adalah peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di muka bumi. Peta ini hanya menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan pembuat seperti peta pariwisata dan peta penggunaan lahan. Kemudian, berdasarkan jenisnya, peta dapat dibedakan atas peta foto dan peta grafis. Kemudian, berdasarkan bentuknya, peta terdiri atas peta timbul, peta datar, peta digital. Pada peta, terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah cara memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan peta berikut ini. Di gambar itu adalah peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Di dalam peta tersebut terdapat
komponen-komponen penyusun peta, yang diantaranya adalah yang pertama adalah judul peta, kemudian yang kedua adalah skala peta, ketiga orientasi utara, keempat simbol peta, yang kelima adalah garis koordinat, yang keenam insert, ketujuh legenda, dan kedelapan adalah sumber peta. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu dari komponen peta tersebut. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh yang ada di gambar itu, judul petanya adalah Peta Sebaran Flora dan Fauna di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Jadi skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta itu terbagi menjadi dua, yaitu ada skala grafis dan ada skala angka seperti yang ada di gambar di samping. Skala grafis atau skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis biasanya ada dalam kolom legenda. Kemudian skala angka adalah skala yang berwujud perbandingan angka. Misalnya 1 berbanding 1 juta. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 1 juta sentimeter di lapangan. Kemudian komponen yang ketiga adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Nah, kemudian komponen yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta ini terdiri dari simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasa diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Kemudian simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau garis tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Kemudian simbol warna. Simbol warna digunakan simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu.
tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan pemetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Kemudian, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area yang juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Kemudian komponen yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Kemudian, komponen yang ke-6 adalah insert peta. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Jadi bisa kalian lihat pada anak panah merah itu adalah lokasi yang dipetakan. Kemudian komponen yang ketujuh adalah legenda peta. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seseorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Kemudian komponen yang ke-8 adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Itu bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Itu sumber peta, itu terdapat nama orang pembuatnya, yaitu Saputro, yang dibuat pada tahun 2018. Jadi itulah penjelasan tentang materi memahami lokasi melalui peta. Semoga dari penjelasan Pak Guru barusan, mudah-mudahan anakku semuanya mengerti dan memahaminya. Mungkin itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.